Demokrasi liberal di Indonesia merujuk pada sistem pemerintahan yang mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan minoritas. Ini melibatkan pemilihan umum, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hak-hak individu. Meskipun Indonesia memiliki karakteristik demokrasi liberal, namun implementasinya dapat dipengaruhi oleh faktor budaya dan sejarah negara tersebut. Latar belakang demokrasi liberal di Indonesia memiliki latar belakang yang kompleks dan melibatkan sejarah politik negara ini. Setelah meraih kemerdekaan pada 1945, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer yang dipengaruhi oleh konstitusi Belanda. Namun, perkembangan politik di Indonesia menghadapi tantangan, termasuk kudeta militer pada tahun 1965 yang membawa Soeharto berkuasa. Selama pemerintahan otoriter Soeharto, demokrasi terbatas dan partai politik dibatasi. Namun, reformasi politik pada 1998 setelah lengsernya Soeharto membuka jalan bagi demokrasi liberal, pemilihan umum multiparti dan reformasi konstitusi pada tahun 1999 memberikan landasan untuk sistem politik yang lebih terbuka dan inklusif hingga memasuki abad ke-21. Indonesia terus mengalami perkembangan demokrasi liberal dengan pemilihan umum yang berjalan secara berkala, pertumbuhan kebebasan pers, dan peran masyarakat sipil yang semakin kuat dalam mengawasi pemerintahan. Meskipun demikian, tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan masih menjadi isu yang perlu diatasi dalam memperkuat kondisi demokrasi liberal di Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam demokrasi liberal mencangkup prinsip-prinsip dasar seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, pemilihan umum, dan pemisahan kekuasaan. Ini termasuk perlindungan terhadap minoritas, keadilan hukum, dan kebebasan pemerintahan yang transparan dan akuntabel juga merupakan aspek penting dalam mendukung demokrasi liberal. Kebijakan pemerintah dalam sistem demokrasi liberal mencakup beragam aspek, tetapi beberapa prinsip umumnya meliputi perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah harus melindungi hak-hak dasar individu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas keadilan, dan hak-hak lainnya. Kekuasaan terbagi. Pemerintah terbagi menjadi 3 cabang yang independen: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan kekuasaan. Pemerintahan yang transparan. Pemerintah harus transparan dalam tindakan dan keputusannya, memberikan akses yang lebih besar kepada publik untuk informasi pemerintah dan proses pengambilan keputusan. Keadilan dan kesetaraan di bawah hukum. Pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di bawah hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Perlindungan kebebasan media dan pers yang independen untuk melaporkan berita dan mengkritik pemerintah tanpa takut akan penindasan atau pembatasan. Partisipasi politik yang aktif. Mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, referendum, dan kegiatan politik lainnya. Pengaturan ekonomi. Pemerintah berperan dalam mengatur ekonomi untuk memastikan adanya persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, dan kesejahteraan sosial, namun juga mempertahankan prinsip pasar bebas. Perlindungan lingkungan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Terakhir, kebijakan luar negeri yang didasarkan pada diplomasi dan kerjasama internasional, yaitu mendorong diplomasi dan kerjasama internasional
dalam menyelesaikan konflik dan mempromosikan perdamaian dan keamanan global. Kebijakan pemerintah dalam konteks demokrasi liberal dapat bervariasi tergantung pada negara dan konteks sosial politiknya. Kabinet dan kebijakannya. 1. Kabinet Nasir. Kabinet Nasir merupakan kabinet pertama yang ditunjuk Presiden dan diresmikan pada tanggal 7 September 1950. Berdasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1950, Kabinet Nasir berlangsung hingga Maret 1951. Pemimpin Kabinet Nasir adalah Perdana Menteri Muhammad Nasir. Kabinet Nasir berkoalisi dengan Partai Masyumi bersama Partai Nasional Indonesia. Kabinet Nasir mempunyai sejumlah program kerja, yaitu mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat, mencapai konstitusi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 146 dalam UUD sementara 1950, mengiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman, mengembangkan dan memperkokoh kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat, serta melaksanakan keragaman dan kemasyarakatan hak antara buruh dan majikan, membantu membangun perumahan rakyat, serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas dalam bidang kesehatan dan kecerdasan, menyempurnakan organisasi angkatan perang dan memulihkan mantan anggota-anggota tentara yang gerilya ke dalam masyarakat, memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dan waktu yang singkat. 2. Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman adalah salah satu kabinet yang dibentuk setelah Indonesia merdeka. Pembentukan Kabinet Sukiman pada tanggal 27 April 1951 dan dibubarkan pada tanggal 3 April 1952, sekitar 1 tahun kemudian. Program kerja Kabinet Sukiman dalam menjamin keamanan dan ketentraman, negara menjalankan tindakan tegas sebagai negara hukum, mempercepat pemilu dan melaksanakan otonomi daerah, menyiapkan undang-undang mengenai pengakuan serikat buruh dan perjanjian kerjasama, melaksanakan dan membuat rencana kemakmuran nasional dalam jangka penting dengan tujuan meningkatkan sosial ekonomi rakyat, memperbarui hukum agraria sesuai dengan kepentingan para petani, menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif demi menciptakan perdamaian, memasukkan secepatnya Irian Barat sebagai wilayah Republik Indonesia. 3. Kabinet Wilopo. Program bekerja Kabinet Wilopo. Dalam pemimpin Kabinet Wilopo merumuskan banyak 6 program kerja. Program kerja Kabinet Wilopo tidak jauh berbeda dengan kabinet sebelumnya. Wilopo hanya melengkapi penyempurnaan yang dianggap penting. Hal yang tersebut tidak lain mengingatkan Indonesia baru merdeka, sehingga masalah konflik tidak dapat diselesaikan dalam satu masalah kabinet saja. Berikut ini adalah program kerja Kabinet Wilopo yang dilakukan dan diterima oleh Presiden. 1. Organisasi negara melaksanakan pemilihan umum untuk konstitusi dan dewan-dewan daerah, menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. Sederhanaan pemerintah pusat. 2. Kemakmuran, memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan tinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat, melanjutkan usaha perubahan agraria. 3. Keamanan. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1. Pada Juli 1953, Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 terbentuk dengan dukungan penuh dari parlemen, termasuk Partai
program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 ini ada 6 poin, yakni meningkatkan keamanan dan kemakmuran negara, menyelenggarakan pemilu dan pembebasan Irian Barat. Program kerja lainnya adalah pelaksanaan pemilu dan pembebasan Irian Barat. Program kerja lainnya adalah pelaksanaan politik bebas dan aktif, peninjauan kembali hasil konferensi meja bundar, serta penyelesaian pertikaian politik yang terjadi di dalam parlemen negara ke-6. 6 program kerja tersebut juga termasuk dari perkembangan program kerja kabinet. Sebelumnya, keberhasilan Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 diantaranya adalah merampungkan pemilu dan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Kabinet ini juga memperkenai sistem ekonomi baru bernama Alibaba untuk menggalang kerjasama antara pribumi dan Tiongkok. Kegagalan Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 disebabkan karena adanya pemberontakan gerakan separatisme, yakni DI atau TII, di Jabar, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Kabinet ini juga harus menghadapi kemelut di tubuh TNI AD sekaligus mengatasi masalah ekonomi yang belum rampung. Kesimpulan dari demokrasi liberal Indonesia adalah bahwa meskipun telah terjadi perkembangan inisiatif dalam perkuat sistem demokrasi dan pelindung hak asasi manusia, masih ada tantangan yang perlu diatasi seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan intoleransi. Perlu terus mendorong reformasi politik, penanganan hukum yang kuat, serta pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sipil Indonesia.